Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mereview buku yang bertemakan tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Nah, di bagian pertama ini menjelaskan tentang asal-usul dan pewahyuan Al-Quran. Nah, di bagian pertama ini pula ada 3 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang latar kesejarahan, bab yang kedua menjelaskan asal-usul Al-Quran, dan bab yang ketiga menjelaskan tentang kronologi dan pewahyuan Al-Quran. Nah, di bab pertama ini ada beberapa pembahasan. Salah satunya adalah termasuk situasi politik, kehidupan di Jazirah Arab, suasana keagamaan, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, di bab pertama ini, saya akan mereview sedikit tentang situasi politik, kehidupan di Jazirah Arab, suasana keagamaan, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja, di Jazirah Arab ini, baik di daratan ataupun lautan, itu sangat terisolasi. Walaupun di Jazirah terkenal cukup merupakan kawasan yang sangat kecil, namun memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang mana kala itu didominasi oleh Byzantium dan Persia. Nah, kemudian ada kehidupan di Jazirah Arab. Nah, sebagian besar penduduk Jazirah Arab ini bergantungan kepada ekonomi mereka pada perniagaan. Namun ada beberapa di antara mereka yang bergantung dengan pertanian peternakan. Itu seperti Yaman dan sebagainya. Nah, suasana keagamaan ini di kala itu sebagian besar beragama Yahudi karena terdapat banyaknya permukiman Yahudi di sekitaran Madinah. Nah, di sekitaran Madinah ini pemukiman Yahudi itu cukup sangat baik dibandingkan pemukiman agama Kristen. Nah, selanjutnya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di sini sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW seperti buku-buku yang kalian ketahui yang telah populer, yaitu, nah saya akan mereview sedikit tentang biografinya saja ya. Di sini Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, nah, di mana beliau lahir yaitu dengan keadaan yatim, yaitu ditinggal oleh ayahnya sejak dalam kandungan, dan beliau pula ditinggal oleh ibundanya dalam keadaan 6 tahun, dan setelah itu beliau diasuh oleh Abdul Muthalib itu selama 2 tahun. Nah, singkatnya saja, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan diberikan wahyu pertama itu pada usia 40 tahun. Nah, selanjutnya ini ada bab 2 yaitu menjelaskan tentang asal-usul Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu derivasi dan sinonim sumber-sumber Al-Quran dan wahyu ilaih dan nabi. Nah, di sini pula langsung saja para sarjana barat yang belakangan pada umumnya menerima pandangan bahwa kata Al-Quran merupakan derivasi istiqoq dalam bahasa Syria, yaitu digunakan dalam liturgi Kristen. Namun, kebanyakan sarjana Muslim mengatakan bahwa kata Quran itu berasal dari masdar fi'il madi, yaitu qoro'a yang artinya membaca. Nah, pasti tidak asing lagi ya, ayat atau surat dalam Al-Quran. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu si ayat, apa itu surat. Nah, di sini ada sedikit definisi tentang surat. Surat adalah merupakan nama dari bab-bab dalam ayat dalam Al-Quran yang berjumlah 114. Nah, di sini juga ada kata lain dalam Al-Quran yang ada nama lain dalam Al-Quran, yaitu seperti Dzukiro, Furqon, dan Hikmah. Nah, selanjutnya sumber-sumber Al-Quran. Nah, tentu saja telah kita ketahui Al-Quran adalah kalamullah yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saat awal wahyu turun, banyak sekali yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengatakan Quran itu berasal dari ruh jahat atau setan.
percaya. Mereka mengatakan pula karena mereka tidak percaya atas wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ pada masa sekarang ini ada yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad pada yang jelas dikatakan dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun dari melalui perantara malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya itu ada wahyu ilaihi dan nabi. Nah, sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51 sampai ayat 52 itu menjelaskan tentang wahyu kenabian dan wahyu ilahi dan kenabian. Nah, selanjutnya singkatnya bab 3 ini menjelaskan tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, problem kronologis Al-Quran, kronologi Al-Quran keserjanaan Islam, kronologi Al-Quran keserjanaan Barat, dan refleksi. Nah, langsung saja di sini bab 3 saya review sedikit. Banyak sekali problema dalam Al-Quran lantaran bagaimana kelemahan dari sisi Al-Quran itu dan dari ilmuwan sarjana muslim yang menelaah kronologi pewahyuan Al-Quran secara kritis itu untuk gaya bahasanya itu sangat susah karena kita ketahui ayat Al-Quran yang identik pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu turun pada dinamakan oleh surat Madinah karena turun di Madinah. Dan ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhan nasu itu disebut dengan surat Madaniyah karena turun di kota Madinah. Nah, selanjutnya ada The History of Quranic Text karya Profesor Dr. M.M. Al-Azami. Nah, di sini ada saya mereview dari bab 1 sampai bab 4, tapi langsung saja ke reviewannya. Itu yang pertama ada Arab pra-Islam. Nah, di kondisi geopolitik ini, Arab sendiri terletak di kawasan yang sangat mudah dikenal, yaitu karena berada di simpangan 3 benua. Sebelah barat, Lautan Merah, sebelah timur Teluk Persia, sebelah selatan Lautan Hindia, dan sebelah utara Suriah dan Mesopotamia. Nah, selanjutnya kisah Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Nah, di bab ini menjelaskan tentang hubungan antara nenek moyang Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Nah, ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Qusay terkenal sebagai kaum yang cerdas, ambis, perkasa, memiliki kemampuan administrasi yang tinggi, dan memicu dalam jenjang politik kota Mekah. Nah, Mekah sebagai tempat masyarakat kabilah pada masa Nabi Muhammad SAW, kondisi keagamaan di Jazirah Arab berabad-abad, patung berhala tetap tidak terusik, walaupun telah kedatangan kaum Yahudi dan Kristen yang muncul dari Syria dan Mesir. Bahwa pada zaman silam, bangsa Arab memeluk agama Kristen karena kekejaman politik. Nah, pada masa itu di Arab itu belum tercemar terbanyak golongan agama Islam karena kebanyakan mayoritas Arab itu beragama Kristen atau enggak Yahudi karena politiknya Kristen itu sangat kejam. Nah, selanjutnya itu ada wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada penciptaan dan beberapa sifatnya, tujuan penciptaan manusia, jejak risalah para nabi dan rasul terakhir. Nah, pengajaran Al-Quran ini, wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra ila akhirih. Nah,
hadiah mempelajari dan mengajar Al-Quran adalah satu riwayat dari Umar bin Khattab bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, melalui kitab ini Allah meningkatkan beberapa orang dan merendahkan yang lain di antara kalian. Nah, jadi sungguh hebat ya bagi kita semua yang mengerti, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang, itu pahalanya Masya Allah yang Allah berikan, itu jaminannya itu surga. Nah, di sini pula Nabi Muhammad pada zaman periode pengajaran ini dibagi dua, yaitu zaman periode Madinah dan zaman periode Mekah. Nah, di zaman periode Mekah ini Nabi Muhammad memberikan 3 ayat kepada sahabatnya, yaitu surat Yunus, surat Toha, dan surat Al-Ata secara beruntunan. Nah, kemudian para sahabat pun menjadi guru. Adapun hasil kebijaksanaan pada periode ini ialah salah satunya pada saat Nabi Muhammad SAW di Madinah lalu diperkenalkan dengan Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit ini sudah menghafal 16 surat dalam Al-Quran. Selanjutnya periode Madinah. Nah, di periode Madinah ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebagai guru Al-Quran, yang mana adapun dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu dengan cara berdakwah ke masyarakatnya langsung. Nah, dari situlah Nabi Muhammad sudah mulai menyebarkan agama Islam secara cepat. Nah, namun penyebaran agama Islam tersebut tuh di kota Mekah dan Madinah itu sangat cepat karena dialeknya Nabi dan para sahabat itu sangat memicu masyarakat di sekitar Madinah dan Mekah. Nah, selanjutnya hasil kegiatan pendidikan bahwa penyebaran kitab Al-Quran itu sangat cepat di Jazirah Arab serta kekal oleh zaman. Nah, sampai sekarang kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling utama dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan nabi terakhir. Nah, kemudian pada zaman sekarang ini kita masih mempercayai kitab suci Al-Quran karena itu berlangsung dari kalamullah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya review, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.